Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat yang agung ini benar-benar memiliki daya tarik karena kedudukannya dalam Islam dan nilainya yang tinggi dalam syariat. Banyak sekali hadis yang mendorong untuk melaksanakan salat subuh dan menyanjung mereka yang menjaganya. Rasulullah SAW mengetahui waktu subuh adalah waktu yang sulit. Seorang muslim bila dibiarkan begitu saja akan memilih mengistirahatkan dirinya sampai matahari terbit dan meninggalkan sholat wajib. Karena itu, Rasulullah SAW mengkhususkan sholat mulia ini dengan keistimewaan tunggal dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat lainnya. Banyak sekali keutamaan yang didapat di waktu subuh. Salah satu keutamaannya adalah Rasulullah SAW mendoakan umatnya yang bergegas dalam melaksanakan salat subuh, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Abu Ahmad dan Ibnu Majah. Jika Rasulullah SAW yang berdoa, maka tidak akan ada hijab di antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, karena beliau sendiri adalah orang yang secara jasadiah paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis lain, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang salat subuh akan dijamin oleh Allah. Siapa yang menunaikan salat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan suatu selain dari salat, yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Jika Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan, maka mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebak apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Waktu subuh adalah waktu yang paling baik untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas." Quran Surah Al-Kahfi. Keutamaan sholat subuh yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan pahala yang melebihi keindahan dunia dan isinya, sebagaimana telah disebutkan dalam satu riwayat Imam At-Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha telah bersabda Rasulullah SAW, 2 rakaat salat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya. Begitulah keistimewaan salat subuh. Lalu apa yang menghalangi kita untuk menyikap selimut dan mengakhiri tidur kita untuk melakukan salat subuh? Bukankah ibadah ini menjadi bagian yang begitu besar dibanding dunia dan seisinya? 1. Pahala salat malam 1 malam penuh. Diriwayatkan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang salat Aisyah berjamaah, maka seakan-akan dia telah salat setengah malam, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan salat malam 1 malam penuh." Hadis riwayat Muslim. 2. Sumber cahaya di hari kiamat. Salat subuh merupakan sumber dari segala sumber cahaya di hari kiamat. Di hari itu, semua sumber cahaya di dunia akan padam, matahari akan digulung, ibadahlah yang akan menerangi pelakunya. 3. Surga yang dijanjikan. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat 2 waktu yang dingin, maka akan masuk surga." Hadis riwayat Al-Bukhari. 2 waktu yang dingin itu adalah sholat subuh dan sholat asar. 4. Melihat Allah. Mereka yang menjaga sholat subuh dan asar dijanjikan kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, artinya, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, "Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya."
Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dan melakukan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi janji, bila salat subuh dikerjakan, maka Allah akan melindungi siapapun yang mengerjakannya seharian penuh. Hadis yang diriwayatkan dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah memutihkan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan salat subuh, Allah akan menuntutnya, sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi dan Ibnu Majah.